Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Fakultas Humara akan menjelaskan tentang Creativity and Creativity Studies di Verbal Pluripodo in Contemporary. Anggota kelompoknya ada saya sendiri, Melisa Alismayawanti, ini ada Sigit Lulianto, ada Lara Sati Mauli Amane, dan Kela Gustiana Pratiwi. Pendahuluan. Podo merupakan salah satu kata bantu predikatif dalam tata bahasa Jawa. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari, yaitu bahasa ngoko. Kata bantu predikatif sendiri dalam tata bahasa Jawa berasal dari modifikasi kata kerja atau kata sifat yang bermakna predikatif. Dalam artikel ini banyak membahas mengenai definisi kata bantu predikatif yang ditetapkan oleh Ahlenbeck pada tahun 1995. Dia menambahkan sejumlah kriteria pada kelas kata bantu predikatif yang biasanya digunakan untuk membantu kalimat yang sifatnya menjawab pertanyaan ya atau tidak. Sebagai contoh, dalam kalimat ini oposisi turu yang dapat menghasilkan jawaban ya. Ini isi turu atau ora. Ingin wis angin. Kemudian dalam hal ini Ahlenbeck mengklasifikasikan ada 13 kata bantu predikatif dalam bahasa Jawa. 2 diantaranya merupakan kata bantu predikatif yang bersifat negatif, yaitu ora dan ojo. 9 diantaranya merupakan kata bantu predikatif yang diklasifikasikan sebagai aspek penanda, yaitu arep, bakal, durung, isi, lagi, neh, tok, tansah, dan wis. 2 diantaranya lagi dianggap tidak dapat diklasifikasikan pada kedua klasifikasi sebelumnya karena memiliki makna yang agak rumit dan penggunaan yang agak berbeda. Maksud sendiri diartikan sebagai sesuatu yang tidak bisa dilakukan tapi harus dilakukan. Sedangkan podo artinya sama atau setara. Namun dalam tatanan semantik dia tidak dapat diklasifikasikan dengan elemen predikatif manapun. Ahlenbeck menyatakan bahwa podo memiliki karakteristik yang berbeda. Dia dapat digunakan sebelum atau sudah kata bantu jika kata bantu tersebut memiliki perbedaan makna. Hal ini agak mencolok jika podo dipadankan dengan ora sebagai kata bantu negatif. Hal ini tidak mempengaruhi makna jika lingkup negasinya yaitu ora podo. Namun ketika diubah menjadi podo ora, maknanya jadi berubah. Jika podo maknanya adalah sama atau setara, maka kita dapat mengekspektasikan ora podo berarti tidak sama atau tidak setara. Kemudian ketika hal ini menjadi podo ora, maknanya menjadi sama-sama tidak atau secara bersamaan tidak. Dari penggunaan ini menghasilkan dua contoh penggunaan dan makna yang kontras. Podo sebagai kata sifat. Sebagai kata sifat, kata bantu podo berarti sama atau mirip. Umumnya dapat digunakan sebagai kata sifat berpredikatif. Contoh penggunaan kata podo jika disandingkan dengan kata benda yaitu akeh tembung sing tulisane podo, tegese ya podo, nanging olehe moco bedo. Banyak kata yang tulisannya sama, maknanya sama, tetapi cara membacanya berbeda. Dengan tulisannya sebagai kata bendanya. Kemudian dalam aku dewe bareng weruh kahanan kayang ngene, atiku yo podo bae karo Kang Joko. Aku sendiri ketika tahu keadaan seperti ini, hatiku ya sama saja dengan Kang Jaksa. Dengan atiku saya sebagai kata bendanya. Kemudian ada kata bantu podo
akan berubah makna jika dikombinasikan dengan kata kerja menjadi lebih dari satu atau bersama-sama, atau dapat dipahami dengan sebagai sebuah penekanan ekstra pada subjek kalimat. Misalnya dalam contoh kalimat bocah luruk kui foto turu, yang artinya kedua bocah itu tidur bersama. Dalam kalimat ini bisa dilihat bahwa podo itu menekankan kedua bocah tadi melakukan satu kegiatan yang sama. Dalam hal ini jelas bahwa podo memiliki satu makna plural jika ia disandingkan dengan kata kerja. Kemudian akan dilanjutkan oleh Saras. Baik, yang selanjutnya ketiga adalah posisi podo. Menurut Robson, meskipun dalam teorinya kata podo bisa melalui atau mengikuti kata kerja bantu dengan hanya memiliki sedikit atau bahkan tak ada perbedaan, kata podo juga memiliki kecenderungan untuk menempati posisi preverbal dan diikuti oleh kata kerja bantu, kecuali pada podo ora dan podo arep. Berikut ini 4 penempatan kata podo yang dapat ditukar-tukar posisinya atau diubah menurut preferensi informan sumber yang melibatkan alat bantu yang terdaftar di TBB, yaitu isi podo, lagi podo, pancen podo, dan emoh podo. Next. Nah, jika diambil contoh dari teks-teks yang terdapat kecenderungan untuk menempatkan podo sebelum kata kerja, juga secara keseluruhan terdapat 41 contoh podo yang muncul bersamaan dengan kata kerja bantu lain. 34 diantaranya podo mengikuti kata kerja bantu dan mendahului kata kerja. Alat bantu yang paling umum yaitu adalah kata wis atau sudah yang memiliki 18 contoh. Wis selalu mendahului kata podo, lalu diikuti lagi oleh kata lagi sebanyak 6 contoh, dan kata isih sebanyak 3 contoh, yang kedua juga mendahului kata podo. Next. Nah, selain itu, terdapat juga 2 penempatan yang dapat ditukar, yaitu pada kata Arab yang memiliki 6 contoh, yaitu 3 dari Arab podo dan 3 dari kebalikannya yaitu podo Arab. Karena dalam hal ini bisa diubah. Lalu pada kata ora yang memiliki 6 contoh, yaitu 2 contoh pada ora podo dan 4 contoh pada podo ora. Dalam contoh kalimat Uhlenbeck, kata podo mengikuti kata isi dan tansah, namun podo mendahului kata Arab dan ora. Next. Jika benar dalam menggunakan kata podo sebagai kata sifat yang merupakan predikat, maka kata bantu lainnya akan mendahului podo. Nah, seandainya ada perbedaan urutan seperti yang terjadi dalam beberapa kasus, maka dapat dikatakan jika hal tersebut tidak mengubah makna gramatikalnya. Sebagai contoh adalah wis podo dan podowis. Wis podo dan podowis memiliki makna gramatikal yang sama. Sedangkan sebaliknya, jika terdapat perbedaan besar ketika penempatannya diubah, maka hal tersebut akan menghambat gramatikalisasi. Sebagai contoh adalah podo ora dan ora podo. Podo ora memiliki arti yang berbeda dengan podo ora podo secara gramatikal. Next. Podo dan kesepakatan jamak. Perhatikan contoh berikut ini. Dalam tanda kurung berarti sebenarnya tidak ada kata podo, namun adalah perumpamaan jika ada kata podo. Jadi kalimatnya adalah Vina karo selamat omong-omongan, dan yang B atau yang kedua adalah Vina omong-omongan karo selamat. Nah, keduanya tidak memiliki kata podo, namun hanya kalimat A yang memiliki makna gramatikal saat ditambahkan kata podo. Next. Podo dapat digunakan sebagai subjek tunggal yang memiliki semacam makna yaitu untuk menunjukkan tindakan yang biasanya melibatkan efek visual atau pendengaran yang terjadi di sekitar. Next.
Kata podo digunakan untuk merujuk pada manusia dalam sebagian besar teks. Dari 226 dari 448 kata atau sebesar 91% contoh kata kerja bukan pasif melibatkan referensi manusia, dan jumlahnya akan meningkat jika memasukkan kata podo yang mengacu pada hewan dalam teks yang melibatkan hewan sebagai pemeran utamanya. Karakteristik podo tidak dapat dilihat sebagai peninggalan asalnya dan harus dijelaskan dalam istilah karakteristik yang lebih umum. Terdapat pengecualian pada kata kerja pasif dikarenakan ambigu. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada bagian 7. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sheila. Selanjutnya kita akan membahas makna kata podo. Yang pertama adalah interaksi timbal balik. Kata podo sering digunakan dalam situasi di mana individu berinteraksi satu sama lain dalam beberapa cara. Secara dasarnya, ini terjadi ketika kata kerja utama ditandai secara morfologis sebagai timbal balik atau melibatkan aktivitas kooperatif yang melekat, misalnya pada kata melumpuk yang artinya berkumpul. Pengaitan kata podo dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya plural atau jamak dan kooperatif tercermin dalam keterangan bersama-sama dan antara dengan terhadap satu sama lain. Yang kedua adalah mengenai kesamaan aktivitas atau kesamaan perlakuan dengan kemungkinan implikasi keterlibatan lebih lanjut dari simultanitas. Penggunaan ini kontras dengan interaksi timbal balik di mana penekanan kata podo adalah pada kenyataan bahwa setiap individu dalam pasangan atau kelompoknya yang dirujuk melakukan hal yang sama atau menerima hal yang sama atau dimasukkan secara setara dalam konsepsi pemahaman si pembicara. Padahal aktivitas yang dimaksud belum tentu dilakukan bersama-sama. Contohnya terdapat dalam contoh kalimat di bawah ini. Sadurunge mlebu podo ngopo. Artinya sebelum masuk pada melakukan apa. Yang ketiga adalah pluralitas atau kemajemukan sederhana. Kadang dengan pengertian kolektif sering dipahami sebagai makna banyak. Dalam jenis penggunaan ini, kata podo muncul dalam konjungsi dengan atau sebagai alternatif, bilangan lain atau pengulangan. Sebagai contohnya adalah kalimat pertanyaan di bawah ini. Geneo akeh bocah podo dolan, mengapa banyak anak pada bermain? Menurut informan, mungkin menghilangkan kata akeh atau kata podo tidak mengubah arti kalimat atau mempengaruhi unsur penerimaannya. Namun, jika kata akeh dan kata podo dihilangkan, pemberian pertanyaan yang menjadinya berupa geneo bocah dolan biasanya akan dipahami sebagai pertanyaan hanya untuk satu anak saja. Next. Ada beberapa kosakata yang memiliki arti serupa dengan kata podo, yaitu akeh, sawetara, kabeh, dan saweneh. Juga bisa dimasukkan kata poro. Penggunaan kata poro menunjukkan kemungkinan arti kolektif untuk kata podo, sedangkan penggunaan kata akeh sering menegaskan makna banyak. Kata yang jarang digunakan seperti kata saweneh dan sautara ini menarik karena hal ini menunjukkan bahwa kata podo lebih sering dikaitkan dengan pengertian jumlah yang besar jika tidak memiliki pengertian yang kolektif. Kata podo juga bisa menjadi kata benda kolektif seperti kata masyarakat atau kata rakyat. Pada bagian ke-6 ini dibahas mengenai podo dengan fungsi pronominal semu. Titik awalnya dimulai dari pengamatan Rurda bahwa kata podo sering digunakan ketika subjek tidak disebutkan dalam kalimat dan kata ganti jamak tanpa penekanan akan digunakan dalam terjemahan. Contohnya, banjur podo dipateni, yang artinya kemudian podo dihukum mati. Pada sebagian besar contoh yang relevan, kalimat atau klausa yang mengandung kata podo dapat dipahami sebagai bagian dari predikat yang diperluas, sehingga subjek dapat diisi dari pendahulunya. Next. Contoh kalimat di mana informan menganggap
kata podo sebagai unsur yang sangat penting adalah dari penggunaan jenis ini. Contohnya, podo oleh paringan 100 yang artinya pada mendapatkan hadiah 100. Ini bermakna setiap orang mendapatkan hadiah 100 rupiah. Jika kata podo dihilangkan, tata bahasanya dapat dikembalikan dengan menambahkan kata penghilang. Seperti contohnya, kabeh oleh paringan 100 yang artinya semua mendapatkan hadiah 100. Penggunaan kata podo menekankan pada setiap orang mendapatkan jumlah yang sama. Yang demikian akan memperkuat pengertian yang disampaikan oleh angka distributif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai poin 7, podo dan pasif, atau lebih utama penggunaan podo dalam kalimat pasif. Menurut Roorda, dalam kalimat pasif, kata podo lebih merujuk pada subjek daripada objek dalam suatu kalimat. Mengapa demikian? Dalam poin 4 sudah dijelaskan bahwa podo itu memiliki makna jamak. Makna jamak tersebut lebih merujuk pada subjek, atau subjek itu memiliki makna yang lebih dari satu atau banyak. Sebagai contoh kalimat berikut, buku-buku iki isih podo durung diwaca. Dari kalimat itu kita bisa tahu bahwa terdapat subjek buku-buku iki. Buku-buku iki di sini memiliki makna jamak, sehingga penggunaan kata podo dalam kalimat itu sudah berterima atau sudah sesuai. Selanjutnya, agar kita dapat lebih paham mengenai fungsi podo dalam kalimat pasif, berikut akan dijelaskan mengenai contoh di mana objek itu dalam kalimat terdapat objek tunggal, subjek tunggal, serta subjek maupun objek tunggal atau jamak. Selanjutnya, contoh kalimat yang pertama yaitu anake Pak Karto podo didelok Mbak Vina. Dari contoh kalimat nomor 1 kita tahu bahwa terdapat objek tunggal di mana objek itu adalah Mbak Vina dan terdapat subjek yang memiliki makna jamak yaitu anake Pak Karto. Kita dapat menyimpulkan bahwa contoh kalimat nomor 1 ini sudah sesuai dalam penggunaan kata podo karena subjek dari kalimat ini sudah memiliki makna yang jamak atau banyak. Kemudian untuk contoh kalimat yang nomor 2 kita tahu bahwa kalimat itu merupakan kalimat pasif yang memiliki subjek tunggal yaitu Mbak Vina serta memiliki objek yang memiliki makna jamak, sehingga fungsi podo atau peran podo dalam kalimat itu kurang bersesuaian atau tidak sesuai, sehingga kalimat itu dapat dikatakan rancu apabila dibaca. Untuk kalimat yang nomor 3, anake Pak Karto podo didelok anake Pak Slamet. Subjek dalam kalimat nomor 3 ini bermakna jamak dan juga objek dalam kalimat ini juga memiliki makna jamak. Sehingga kata podo dalam kalimat nomor 3 ini sudah sesuai karena subjek dari kalimat nomor 3 ini memiliki makna jamak yaitu anake Pak Karto. Sehingga anake Pak Karto bisa saja lebih dari satu, mungkin 2, 3, 4 maupun 5. Dari ketiga contoh kalimat pasif itu kita dapat memahami bahwa contoh nomor 1 dan 3 itu merupakan kalimat yang terdapat kata podo dan sudah bersesuaian atau kalimatnya sudah sesuai dalam penerapan kata podo. Karena kalimat nomor 1 dan 3 itu memiliki subjek yang memiliki makna jamak. Berbeda dengan kalimat nomor 2. Kenapa kalimat nomor 2 tidak dikatakan tidak bersesuaian? Karena terdapat subjek yang memiliki makna tunggal yaitu Mbak Vina. Selanjutnya, selain itu kata podo juga dapat digunakan dalam kalimat imperatif. Contohnya adalah ayo podo dilagokake. Dalam kalimat imperatif ini, kata podo berfungsi sebagai kata kerja yang membantu kata kerja utama, yaitu dilagokake, di mana kata kerja utama dalam kalimat imperatif tersebut sesuai dengan yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa terdapat kata kerja utama dilagokake, sehingga
kata podo dalam kalimat imperatif tersebut lebih merujuk pada kata benda yang memiliki makna jamak. Selanjutnya, hingga untuk itu dapat disimpulkan dari presentasi kami mengenai peran podo, dapat disimpulkan kata podo yang kami review dalam artikel ini tidak hanya menjelaskan mengenai artinya saja atau yang sering kita ketahui memiliki arti sama, namun lebih dari itu. Kata podo ternyata sebagai penanda yang memiliki makna jamak atau banyak dalam suatu kalimat. Selain itu, kata podo juga berfungsi sebagai auxiliary word atau kata yang membantu kata kerja utama dalam suatu kalimat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kata podo tidak hanya memiliki satu fungsi, peran, maupun makna dalam suatu kalimat. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.